Hadis yang menerangkan saat atau waktu ketika iman tidak diterima lagi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, tidak akan tiba hari kiamat sehingga matahari terbit dari barat. Maka bila itu terjadi dan dilihat oleh orang-orang, maka segera beriman semuanya. Dan pada saat itu tidak berguna lagi iman itu, jika sebelum itu dia tidak beriman. Kemudian Nabi SAW membaca ayat 158 dari surah Al-An'am. Pada hari tibanya salah satu ayat atau bukti yang telah ditentukan oleh Tuhanmu, maka tidak akan berguna iman yang baru bagi orangnya, jika dahulunya atau sebelum itu ia tidak beriman. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, ketika aku masuk masjid, Rasulullah SAW sedang duduk. Dan ketika terbenam matahari, Nabi SAW bersabda, Hai Abu Dzar, tahukah engkau kemana matahari itu pergi? Aku menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka Nabi SAW bersabda, dia minta izin kepada Tuhan untuk sujud, lalu diizinkan terbit kembali. Dan akan tiba masa diperintahkan kepadanya, kembalilah dari mana engkau datang, sehingga ia terbit dari barat atau dari tempat terbenamnya, dan itulah tempatnya. Hadis yang menerangkan tentang turunnya ayat pertama. Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu ketika menceritakan turunnya wahyu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, ketika aku berjalan, tiba-tiba mendengar suara orang dari langit. Maka aku melihat ke atas, ternyata ada malaikat yang datang kepadaku di Gua Hira. Dia duduk di kursi di antara langit dan bumi, sehingga aku merasa sangat gentar dan kembali ke rumah minta diselimuti. Maka Allah menurunkan kepadaku, Ya ayyuhal mudaththir, kum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur. Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan peringatkanlah, dan nama Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan semua berhala tinggalkanlah. Lalu berturut-turut turun wahyu yang banyak. Jabir radhiyallahu anhu berkata, Yahya bin Katsir berkata, aku bertanya kepada Abu Salamah bin Abdurrahman tentang pertama kalinya turun ayat Al-Quran. Dia menjawab, Ya ayyuhal mudatsir. Aku berkata, orang-orang berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jawab Abu Salamah, aku bertanya pada Jabir bin Abdullah tentang itu. Dan aku juga menegur sebagaimana yang engkau lakukan. Dan Jabir berkata, aku tidak meriwayatkan kepadamu kecuali apa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW kepada kami, yaitu ketika aku beribadah di Gua Hira dan ketika selesai, aku turun dari Hira, tiba-tiba dipanggil. Maka aku melihat ke kanan dan ke kiri, ternyata tidak ada apa-apa. Dan melihat ke belakang dan ke depan, juga tidak melihat apa-apa. Lalu aku melihat ke atas, terlihatlah sesuatu. Maka segera aku pergi menemui Khadijah dan berkata kepadanya, selimutilah aku dan siramkan air dingin kepadaku. Maka diselimutilah aku dan diseka dengan air dingin. Maka turunlah ayat, Ya ayyuhal mudatsir, kum fa'anzir,
wa rabbuka fakabbir. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, pertama turunnya wahyu kepada Nabi SAW berupa mimpi yang baik dan tepat. Maka setiap mimpi pada waktu malam dan keesokan harinya hal itu benar-benar terjadi, bagaikan pastinya terbit fajar subuh. Lalu beliau menyendiri di Gua Hira. Di sana beliau beribadah beberapa hari dan malam sebelum kembali kepada istrinya untuk mengambil bekal dan kembali ke tempat khalwatnya. Kemudian kembali kepada istrinya Siti Khadijah dan mengambil bekal pula seperti semula. Sehingga tibalah saat turunnya wahyu yang hak ketika Nabi di Gua Hira. Maka datanglah malaikat dan menyuruhnya, Iqra. Nabi SAW berkata, Ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca. Tiba-tiba malaikat itu mendekapnya sampai beliau kehabisan tenaga. Kemudian dilepas dan diperintah lagi, Iqra. Beliau menjawab, aku tidak bisa membaca. Maka didekap lagi kedua kalinya sampai beliau merasa payah. Kemudian dilepas dan diperintah lagi, Iqra. Dijawab, Ma'ana biqari. Maka didekap untuk ketiga kalinya. Kemudian dilepas dan diperintah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan manusia dari sekepal darah. Bacalah dan Tuhanmu yang termulia. Maka kembalilah Rasulullah SAW dengan perasaan gemetar sehingga sampai ke rumah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha dan berkata, selimutilah aku. Lalu diselimuti dan ditenangkan hingga hilang rasa takut dan gemetarnya. Lalu Nabi SAW bersabda kepada Khadijah sesudah menceritakan semua kejadian yang telah terjadi kepadanya, aku khawatir atas diriku. Untuk menenangkan beliau, Khadijah menjawab, jangan khawatir, demi Allah tidak akan menghinakan engkau untuk selamanya. Engkau telah menjalin silaturahim dan suka menanggung beban yang berat, membantu fakir miskin, menghormati tamu, dan meringankan penderitaan orang yang membutuhkan. Kemudian Khadijah membawanya ke rumah Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, sepupu Siti Khadijah radhiyallahu anha. Waraqah seorang yang telah masuk Nasrani di masa jahiliyah dan biasa menulis Injil berbahasa Ibrani, dan ia seorang yang telah tua bahkan buta. Khadijah berkata, hai Ibnu Am, dengarkanlah apa yang diutarakan oleh keponakanmu ini. Waraqah berkata, hai keponakan, apakah yang telah engkau alami? Maka Nabi SAW menceritakan semua yang telah dialami dan dilihatnya. Lalu Waraqah berkata, itu malaikat yang telah diturunkan oleh Allah kepada Musa. Oh, andai saja aku masih muda dan kuat. Semoga aku masih hidup ketika engkau diusir oleh kaummu. Nabi SAW bertanya, apa mereka akan mengusir aku? Waraqah menjawab, ya, tak seorang pun yang mengajar kepada kaumnya seperti ajaranmu, melainkan dimusuhi. Dan sekiranya aku mendapati saat itu, pasti aku akan membantu sekuat tenagaku.